Aku ndak paham selalu kebaikanmu. Tapi akulah sudah tua. Ya Allah yang Maha Penyayang, waktu aku ngerenungi hidup ini, aku lebih ngerti apa artinya kurban. Dan aku bertanya sama diri aku dewek, apa aku lah siap tinggal ke dunia ini? Hampir, tapi belum juga. Waktu aku lahir, akulah disucikan oleh kurban akikah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, aku dewek. Pas aku masih kecil, beliaulah sudah ngenjuk ke hidupnya untuk berperang, ngerebut kemerdekaan bangsa. Beliaulah sudah jadi korban untuk kita galo-galo bagi bangsa kita. Dari sebelum aku dilahirkan, hidup aku jadi berarti oleh pengorbanan darah. Peran kurban selalu cak ini sejak mulanya penciptaan manusia. Nabi Adam alaihissalam diciptakan sebagai manusia sempurna, tapi akhirnya berbuat dosa, suatu perbuatan yang memalukan. Tapi engkau menutup aibnya dengan pakaian dari kulit binatang, kulit seekor kurban. Mak, Ahmad, coba dengar saya. Baik, kita sedang berbicara tentang kitab-kitab suci. Bisa disebutkan? Oh, kitab suci Al-Quran. Ada yang lain? Kitab suci Taurat, Zabur, Ya. dan kitab suci Injil. Meskipun kalian masih kecil, seharusnya kalian belajar membaca dan memahami isi kitab suci Allah, Al-Quran, Taurat, Zabur, dan kitab suci Injil. Di dalamnya kita mengenal rahmat Allah dan mendapatkan taufik serta hidayah di dalamnya. Kalian harus mencari kebenaran dengan rajin. Apabila sudah kalian temukan, janganlah kalian lupakan. Kurban nutupi dosa dan bawa kehidupan. Aku ndak paham waktu itu. Galonya yang diinjuk tahu pamanku. Lah sudah bertahun-tahun lamanya. Tidurlah kayak supaya cepat sembuh. Waktunya tidur, Zainal. Dari mulanya engkau ngajarin aku maknanya kurban. Wong tua kita lah sudah ngomong jangan, tapi apa yang mereka tahu? Kita muda waktu itu dan kita pikir kita hidup selamanya. Aku tak tahu cak mano itu terjadi,
Kaki aku kejepit, aku panik. Teman aku, dia tenggelam waktu nyelameti aku. Teman aku tenggelam nyelamet ke aku. Aku hidup karena dia berkorban untuk aku. Dan karena rahmat Allah. Keluarga aku emosinya bercampur aduk. Bersyukur aku pacak selamat. Tapi juga berduka karena apa yang terjadi. Hampir bae terlupa kegalonyo terjadi oleh karena aku dak patuh, karena aku pengen berenang. Hampir terlupa ke. Aku teringat kisah Nabi Nuh alaihissalam sama cak wong-wong sebelum air bah menimpa. Aku dak do dengar. Habis tu bencana besar terjadi. Nabi Nuh alaihissalam diselamat ke karena dia soleh di hadapan Allah. Sebagai bentuk ucapan syukur, dia buat kurban darah dan Allah terima itu. Teman aku korban ke dirinya untuk nyelamat ke aku, walaupun aku bertindak bodoh. Aku selamat oleh rahmat Allah, tapi aku belum nyadar waktu itu. Aku bertumbuh dewasa, tapi buta akan jalan-jalan Allah yang memberkahi aku. Aku ngerasa karena usaha aku dewek, kerja keras aku dewek, karena itulah aku sukses. Usaha yang sukses, istri yang sayang sama aku. 3 anak yang manis. Aku dak nyadar kebaikanmu, dak paham rahmatmu. Bapak sangat gelisah malam ini. Dia merasa bahagia karena ada cucu di sampingnya. Masuk aja, Bu. Dia tidak akan datang malam ini. Saya sudah kirim SMS. Mudah-mudahan dia melupakan kejadian itu dan mau pulang. 3 anakku jalan-jalan ke kota, mengunjungi sepupunya dan nak nonton bola di bawah pengawasan anakku yang paling tua. Dia yakin dia pacak jaga adik-adiknya karena dia lah sudah dewasa. Katanya pas di waktu pentingian dia dak sabar nunggu. Anak kecil ngorban ke hidupnya untuk ayunya. Kakak tertuanya yang harusnya pacak nolong telat datangnya. Adiknya meninggal karena dia cuma mikiri diri dewek. Kesedihan bapaknya berubah jadi amarah. Dalam situasi cemini, aku dak paham. Itulah pengorbanan. Ada hidup karena ada wong yang rela ngorban ke nyawanya. Dia yang dak bersalah harus mati. Ngorban ke nyawanya supaya wong lain pacak hidup.
Nabi Ibrahim alaihissalam dalam pencobaan yang dialami metik maknanya pastilah dia ngerasa ragu pas denger perintah Allah untuk ngorban ke anaknya dewek, tapi dia tetap taat. Ya Allah, Engkau menguji iman, ketaatan dan kasih Allah berkenan. Engkau ngenjuk ke gantinya sikok kambing jantan. Kambing jantan itu disembelih dan Allah dimuliakan. Yang tidak bertanggung jawab. Di mana adikmu? Mengapa Bapak tidak bisa memaafkan saya? Sekarang pergi. Aku dewek sudah gagal diuji. Jangan kembali lagi. Aku dak pacak nerimo apa yang nimpo anak aku. Aku berdosa dan aku sadar. Aku terus ngeras ke hati. Aku gagal nyingok arti pengorbanan anakku yang manis, sehingga ayuknya selamat. Aku nyala ke anak sulung aku terus, Abdullah. Aku dak pacak ngampuni dia waktu itu terjadi dulu. Dalam penderitaan dan sakit hati, aku terpaksa untuk memahami lebih dalam lagi. Ada banyak suara yang aku dengar. Dak suara-suara itu terkadang dak sama. Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu kelihatan sedih, saudaraku? Saya baru saja memikirkan yang dikatakan Imam di surau. Dia selalu menyinggung kitab suci Injil. Bapakmu selalu mengatakan kepada saya untuk membaca dan menyelidiki kitab-kitab suci, termasuk kitab suci Injil. Tetapi saya selalu mendengar dari orang lain bahwa kitab suci itu katanya sudah diubah dan tidak dapat dipercaya lagi. Ahmad, hanya orang konyol yang mempercayai segala sesuatu yang dia dengar tanpa menyelidikinya terlebih dahulu. Mana yang lebih penting, apa yang kamu dengar dalam ceramah atau apa yang disabdakan Rasul Allah. Kata-kata sepupu aku nginget ke aku apa yang dikata ke paman aku dulu. Aku mulai nyari kebenaran dan aku dapat ke dalam kitab-kitab suci. Apa yang disabdakan Rasul Allah di dalam kitab suci Al-Quran? Aku baca Taurat, Zabur, dan Injil dengan ragu-ragu dalam hati. Aku pelajari kitab-kitab suci tersebut dengan teliti. Dalam kitab suci Al-Quran, aku baca di surah Al-Ma'idah ayat 44 bahwa barang siapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, mereka itulah orang-orang kafir. Kalau saya tidak terima kitab suci sebelumnya, berarti saya kafir. Dalam kitab surah Yunus ayat 64, Allah bersabda, tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Demikian juga di kitab surah Yunus ayat 94, Allah bersabda, maka jika engkau berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Rasulullah percaya sama kitab-kitab suci sebelumnya. Sabda yang datangnya dari Allah
dak pacak diubah. Waktu aku baca ayat-ayat ini, hatiku bergejolak gembira. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Allahu Akbar. Semakin aku baca, aku lebih paham hidup ini. Selama ini engkau sudah menunjuk ke aku arti kurban. Bapakku, teman aku, anak lanang aku, selama ini aku tak memahami maknanya. Aku baca perintah Nabi Musa alaihissalam di dalam kitab Taurat bahwa imam besar ngorban ke seekor kambing yang tidak bercacat untuk ngapus ke dosa umat saat itu. Dosa harus dibayar dengan darah, tetapi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang buat cari supaya dosa umatnya diampuni. Kambing yang dikorbankan bawa dosa umat Allah. Kambing yang sempurna tidak bercacat. Allah nyucikan dosa umatnya dengan darah kambing itu. Kurban itu harus dilakukan setiap tahunnya agar dosa umat Allah disucikan. Ibu waktunya tidur. Dia tidak pulas tidurnya. Kalau dia bisa tidur, besok sembahyang lebih lama. Bapak senang mempelajari kitab suci. Ya, tapi kalau sembahyang, dia tidak memikirkan yang lain. Dengan membaca kitab suci, dia semakin tawakal. Ya Allah, Rohimi Warohmani, tunjukkanlah kami jalan yang lurus dan tunjukkanlah saya untuk menjadikan keluarga kami yang bahagia dunia akhirat. Ya Allah, Engkaulah sudah jawab doaku. Selama ini saya hanya memikirkan kepentingan saya sendiri. Saya tidak pernah berpikir tentang kalian semua yang masih ada selama ini. Maafkan Bapak ya nak. Aku makin ngerti tentang kebaikanmu lewat membaca kitab-kitab suci. Aku nemu ke pengharapan dalam kesesakan aku dan aku belajar lagi untuk mengasihi. Bu, saya teringat saat itu sepertinya bapak saya yang baik sudah kembali. Dia berubah karena mempelajari kitab-kitab suci. Dari orang pemarah dan egois, sekarang menjadi orang baik hati. Dia sudah menemukan jalan yang lurus dan menjalaninya. Betapa baiknya jika seluruh keluargamu menerima rahmat seperti bapakmu. Di mana ada dosa, dakkan ada pengharapan untuk disucikan. Juga dakkan ada harapan untuk bersatu lagi, kecuali melalui kurban. Karena untuk manusia bisa bertemu Allah, harus ada kurban darah. Akhirnya aku dapat akhir pencarian aku waktu aku baca tentang Nabi Yahya alaihissalam dan pengajarannya. Nabi Yahya alaihissalam ngomong ke tentang seorang rasul yang memenuhi janji Allah sejak semula alam semesta ini dicipta ke.
Lihatlah, korban yang datang dari Allah yang memikul dosa setiap umat. Kurban yang sudah nebus segala dosa-dosa aku selamanya. Kurban darah bukan cuma untuk saat ini atau untuk setahun baik, tapi selama-lamanya. Sesungguhnya Isa Al-Masih alaihissalam adalah kurban Allah. Bapak, Abdullah anakku. Pak, maafkan saya ya Pak. Saya telah mengkhianati Bapak. Dan selama ini saya banyak dosa. Saya mohon maaf ya Pak. Saya maaf sama Bapak. Sudah lama saya memaafkan kamu, nak. Saya sudah mempelajari kitab-kitab suci. Maka dosa saya diampuni melalui korban Allah. Anakku yang dulu pergi, sekarang sudah balik. Sekarang Abdullah berjanji sama aku untuk selalu baca kitab suci dan menaati galo-galo perintah dan menjauhi larangan-larangan yang tertulis di dalamnya. Ya Allah, akulah siap. Akhirnya akulah sudah siap ninggal ke hidup aku yang singkat dan fana ini. Engkau sudah nunjuk ke rahmat-Mu dan untuk menuju akhirat. Syukur alhamdulillah ya Allah, telah nyatu ke aku lagi dengan anak aku. Syukur karena Isa Al-Masih alaihissalam sebagai kurban Allah yang mana melalui itu dosa aku sudah disucikan. Ya Allah, terimalah aku di sisi-Mu.